Ada aja tuntutannya nih positive people ya. Mantan Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo di masa pensiunnya ini rupanya belum bisa begitu tenang gitu ya, belum bisa slow living gitu kan ya di Solo. Sebab apa? Ternyata nih banyak banget tuntutan-tuntutan dari masyarakat gitu yang namanya ini masih terus diseret-seret gitu ya. Dimana beliau ini sebelumnya pernah namanya masuk dalam jajaran finalis pemimpin dunia paling korup versi OCCRP gitu kan ya. Nah terus masih ada tuntutan dari rakyat gitu kan ya, yang masih mempertanyakan soal keaslian ijazah beliau ini ya, ijazah dari Jokowi gitu ya, ini asli atau bener, ini bikin bingung gitu kan. Dan yang terbaru adalah adanya tuntutan terkait dengan mobil SMK yang menyebut-nyebut atau menuntut nama Joko Widodo. Jadi ini gimana gitu? Jadi ada seorang warga Lawean Solo gitu kan ya, bernama Aufa Lukmana ini yang menuntut Jokowi dan PT Solo Manufaktur Kreasi atau SMK yang memproduksi mobil SMK gitu ya, yang dikabarkan memproduksi mobil SMK. Jadi gini ya, Aufa ini berniat untuk membuka usaha rental mobil pick up gitu kan ya, dan beliau ini berencana untuk membeli mobil pick up tersebut dari pabrikan SMK, yaitu dengan mobil jenis Bima ya yang dikeluarkan oleh SMK gitu. Nah beliau ini, Aufa ini udah datang nih ke Boyolali untuk survei dan ketemu marketingnya seperti itu. Dan ketika survei terus mungkin setelah mendapat penjelasan dari marketing dan lain sebagainya, dia ini tertarik gitu kan ya untuk membuka usaha rental mobil dari pabrikan SMK gitu kan ya. Namun sayangnya ketika beliau ini mau membeli, ternyata mobilnya ini nggak ada. Nah karena dia ngerasa kecewa gitu ya, karena udah kadung berharapnya dengan adanya mobil SMK ini namun tidak terpenuhi, maka Aufa ini menuntut gitu kan ya, dimana tuntutannya ini jadi lewat kuasa hukumnya, Aufa ini menuntut terkait tidak terpenuhinya janji produksi mobil SMK secara massal. Nah ini penggugat ini merasa dirugikan kepentingan hukumnya karena itu tadi, karena ada niatan untuk membeli mobil SMK namun tidak ada sama sekali seperti itu. Nah tuntutannya ini yang termurah ini seharga mobil SMK yang paling murah yaitu 150 juta dan harga mobil SMK yang termahal ini 300 jutaan. Jadi tuntutannya seperti itu. Dia menuntut Joko Widodo dan Solo Manufaktur Kreasi, PT Solo Manufaktur Kreasi lewat pengadilan di Surakarta seperti itu, positive people. Lalu bagaimana dengan komentar pastinya netizen gitu, seperti apa terkait hal ini? Kita akan bacain yang udah komentar di dalam postingan komunitas Aksa Nation. Kemarin ini kan kita sempat posting pemberitaannya gitu kan ya, kita baca dulu. Biarin aja, kalau bisa semua yang sudah pesen gugat Mulyono, jangan mau dibohongi. Sangat setuju karena ini masuk delik penipuan gitu ya. Mobil tercanggih SMK mobil goib ciptaan Mulyono gitu. Kesalahan sudah banyak masih dilindungi juga gitu ya. Setuju gugat dulu digembar-gemborkan media, giliran dipesan nggak kunjung ada, sama aja pembohongan publik. Penyebaran hoax juga termasuk penipuan karena barang yang tidak ada tapi dijual belikan gitu ya. Sekarang rakyat gantian gugat uang yang dikantongi Jokowi 1.000 triliun yang dipegang Jokowi, jangan sampai lolos. Calon pembeli mobil SMK yang dijanjikan oleh Jokowi akhirnya kena prank gitu ya. Gugat aja 11.000 triliun. Waduh, penipu harus dikasih paham. Wah, komentarnya pedes-pedes ya gitu. Statement bro, mbok 300T wong duit dia banyak, ngutang ke Cina ngaku 8.000 T, nggak taunya 20.000 T. Pantesan pernah keceplosan pidato di kantongnya saya ada 10.000 T. Tak kira cadangan, nggak taunya benar. Waduh, ini benar nggak nih komentar dari netizen ya? Harus dikasih pelajaran orang. Waduh, dia sudah banyak membohongi masyarakat sendiri. Semoga orang yang selama ini mendukungnya segera sadar. Gugat aja biar rasa kebiasaan menganggap remeh rakyat diremehin terus gitu ya. Semoga korupsinya yang ngelibatin keluarganya kebongkar semua. Seneng banget gue dengernya, Indonesia butuh pemimpin yang takut dosa. Mulai bermunculan satu persatu rakyat yang menggugat gitu ya. Mantap, tapi dah tahu jawabannya. Yo nggak tahu kok tanya saya gitu ya. Wah mantap nih, sudah tertipu. Waduh bagus, biar tambah rame.
Petani bunga mungkin sudah siap, and traktor yang sudah dipesan tapi belum dibayar semoga berani menggugat juga, hehe. Para rakyat harus cerdas. Mobil tercanggih di Indonesia saking cepetnya sampai nggak kelihatan larinya luar biasa. Waduh, sudah 10 tahun berlalu juga nggak pernah lihat mobil SMK di jalan. Swear gitu ya. JKW akhir hidupnya nggak tenang, banyak tuntutan di segala bidang. Selamat menikmati bro gitu ya. Itu tadi komentar-komentar dari warga net gitu kan ya terkait dengan pemberitaan ini, itu terkait dengan adanya tuntutan dari warga Lawean Solo gitu kan ya, yang apa namanya, rencana warga Lawean Solo ini untuk membeli mobil SMK tidak dapat terrealisasi karena ternyata tidak ada gitu, sehingga beliau ini menggugat gitu kan lewat kuasa hukumnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa mobil SMK ini sempat heboh gitu ya waktu itu, di mana Jokowi saat menjadi wali kota Solo ini dikabarkan pernah menggunakan mobil SMK ini selama 2 hari gitu ya, selama 2 hari di kantor wali kota Solo. Namun ketika gue baca gitu kan ternyata tidak dipergunakan lagi gitu setelah 2 hari karena terkait dengan surat-surat dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya kayak mungkin terkait dengan apalah gitu ya, surat-suratnya berarti kayak perizinan dan lain sebagainya. Nah, itu nggak ngerti nih. Nah, terus akhirnya nggak dipakai lagi, tapi terus sempat heboh lagi gitu kan, sempat waktu running menuju Pilkada Jakarta 2012 sih kalau nggak salah ya, 2012 itu mobil SMK ini sempat digembor-gemborkan lagi, di mana Jokowi ini mendukung soal mobil nasional dan lain sebagainya, akan menjadi mobil nasional dan lain sebagainya. Bahkan sempat terstatement bahwa sudah terpesan 4.000 atau hingga berapa ribu ya, 4.000 atau 6.000 unit gitu katanya ini udah terpesan gitu. Namun apa namanya ya, ini membuat rakyat ini berharap banget soal mobil SMK gitu kan, adanya mobil nasional, dimana kan kalau kita lihat negara tetangga Malaysia aja udah punya mobil nasional juga, Proton gitu, terus sedangkan Indonesia ini belum ada gitu kan ya. Dan hal itu membuat rakyat tuh juga ya berharap, mungkin ini Pak Aufa ini juga yang akhirnya berharap banyak gitu kan, karena pasti bangga dong menggunakan mobil pabrikan dalam negeri. Namun sampai sekarang emang mobil SMK ini belum nampak gitu ya, belum nampak. Nah, ini nggak tahu bagaimana ujungnya gitu kan, maksudnya belum mengaspal gitu, kayak belum terjual beli bebas gitu kan ya. Terus kalau gue sebenarnya sempat baca di berita, sebenarnya ada orang-orang yang katanya udah memesan beberapa unit gitu tapi nggak jadi atau gimana gitu ya. Nah, ini juga nggak bingung ini soal mobil SMK. Terus ya itu tadi akhirnya rakyat ya menggugat karena ini menilai dengan tidak terpenuhinya gitu kan ya realisasi dari apa yang sudah digembar-gemborkan saat ini. Waduh. Nah, ini kalau menurut positive people ini gimana nih baiknya gitu kan ya, apakah memang mobil SMK ini emang harus ada gitu kan ya, atau emang udah hopeless gitu kan ya, udah pasti nggak ada gitu. Nah, kita nggak tahu gitu. Kalau menurut positive people ini gimana, silahkan tulis di kolom komentar. Pastinya jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih buat yang udah mau subscribe.